Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar siang hari ini? Siang Pak Tohir ya. Alhamdulillah hari ini sehat, diberi kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan hidayah, sehingga saya bisa bertemu dengan Pak Tohir pada sore hari ini. Hari ini saya juga bersyukur bisa ketemu dengan Pak Farhan, karena sepertinya ada yang perlu kita bicarakan bersama di ruangan ini ya. Karena mungkin kita kan juga tidak jarang-jarang bisa ngobrol bareng seperti ini ya, Pak. Dan mungkin dari Pak Farhan ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya, mungkin itu. Ya Pak, gini Pak ya, jadi saya ingin ketemu dengan Pak Tohir ini ada permasalahan yang ingin saya bicarakan. Nah, sebenarnya ini sudah lama ingin saya cerita ke siapa ya, siapa yang bisa memberikan solusi permasalahan saya ini. Nah, akhirnya ketemu Pak Tohir. Nah, alhamdulillah ya, Pak Tohir menanyakan permasalahan saya. Nah, jadi saya jadi cerita ini. Nah, gini. Akhir-akhir ini saya pada saat pembelajaran di kelas, ya belajar kelas 6 gitu ya. Yang saya rasakan ini kok baru awal tahun pelajaran ini kok timbul permasalahan. Anak-anak ini ketika saya mengajar ini kok antusiasnya itu kurang. Antusiasnya kurang. Kenapa ya saya juga belum menyadarinya. Intinya mereka nggak ada semangat untuk belajar. Nah, ketika saya memberikan materi juga sih gitu ya. Mereka kurang antusias, tidak memperhatikan. Ada yang memperhatikan hanya sebagian ya. Tapi yang lain ya acuh tak acuh ya. Gurau dengan temannya sendiri, ada yang guyon ya. Pokoknya cuek lah. Itu permasalahannya Pak. Dan di sini pada kesempatan saya ingin cerita pada Pak Tohir ini. Siapa tahu Pak Tohir bisa mengurangi permasalahan saya ya, bisa mengarahkan saya bagaimana supaya lebih baik. Ya, jadi intinya kan lagi galau gitu Pak yang jenengan. Karena sudah mungkin berbagai selama ini di kelas kok berbagai metode yang mungkin diterapkan kok masih belum sesuai harapan gitu. Iya. Terus untuk kedepannya mungkin harap tujuan nanti setelah dari kegiatan ini, kira-kira apa yang ingin Pak Farhan nanti harapkan itu dari ya tadi kan sudah mungkin Pak Farhan ketika menyampaikan tadi kan ingin ini dapat solusi yang nggak bisa legan gitu nggih. Iya. Jadi setelah saya sampaikan permasalahan ini ya sebagai guru ya tentunya kita mengajar itu kan ingin apa yang kita sampaikan itu diterima oleh anak-anak. Jadi harapannya nanti saya bisa mengajar lebih baik lagi, anak-anak lebih antusias dengan pelajaran yang saya sampaikan, lebih suka, lebih semangat, bisa fokus dengan pelajaran, tentunya bisa meningkatkan hasil pelajaran anak nanti. Itu Pak. Terus kira-kira menurut Pak Orhan itu kalau depannya itu Farhan merasa sudah ada perubahan lah, dirasa mungkin dalam kata lain berhasil lah membuat sebuah perubahan itu. Kira-kira ukuran atau kriterianya itu apa Pak Farhan? Nah, ukurannya anak-anak pada saat dikatakan berhasil gitu ya. Ketika anak-anak nanti
bisa belajar dengan nyaman, ya bisa artinya tanpa harus saya tekan, anak-anak kalian harus gini ya. Mereka sudah punya kesadaran sendiri, kesadaran karena mereka menyukai pelajaran saya, minat dengan pembelajaran saya, tertarik dengan pembelajaran saya. Mungkin itu keberhasilannya ya. Salah satunya itu. Nah, yang kedua nanti tentunya nilainya ada perubahan ya, ada kenaikan. Mungkin itu, Pak. Jadi nanti kan kita di sini kan saya nanti tidak memberikan sebuah solusi yang mungkin harus Pak Orhan lakukan, tapi kita di sini kan saya coaching sehingga nanti Pak Orhan bisa menggali apa yang sudah ada di dalam diri Pak Orhan itu, sehingga nanti saya yakin Pak Orhan itu sebenarnya juga punya potensi, mungkin karena tidak disampaikan sehingga mungkin masih terpendam. Nah, mungkin selama ini apa yang mungkin Pak Farhan miliki bisa digunakan untuk digunakan untuk membuat perubahan pembelajaran yang sudah Pak Farhan dilakukan di kelas itu. Gini Pak, ya, jadi setelah saya menyadari akan masalah-masalah ini, ya anak-anak yang kurang perhatian, jadi saya punya rencana apa ya yang membuat anak-anak ini belajar supaya minat, ya supaya tidak jenuh. Mungkin nanti saya akan menggunakan pada saat pembelajaran itu menggunakan media, Pak. Nah, media yang saya gunakan ini nanti rencana adalah pakai PPT, PowerPoint, itu kita jadi materinya kita sampaikan lewat media PowerPoint di proyektor itu ya. Dan anak-anak bisa tertarik lebih punya gambaran dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian di sana nanti saya juga rencananya di pembelajaran itu juga supaya menambah pemahaman anak-anak itu rencananya saya selipkan video yang saya ambil dari YouTube. Ya, anak-anak lebih paham tentang materi. Mungkin kalau saya jelaskan dengan kata-kata selama ini ya memang jenuh. Jadi saya kira dengan audio visual itu mungkin anak-anak lebih tertarik. Kemudian ada lagi rencananya untuk soal ya. Biasanya anak-anak kan malas itu soal kalau ditulis itu males gitu loh. Nah, rencananya akan saya buat soalnya saya buat dalam bentuk puisis. Sehingga anak-anak lebih tertantang untuk mengerjakan. Coba rencana-rencananya saya. Oke. Sebelumnya gini Pak Farhan, mungkin kalau mungkin kita nilai lah mungkin diri Pak Farhan itu. Misalkan di skala 0 sampai 10 itu. Pak Farhan itu sekarang di posisi mana? Sekarang mungkin dengan yang kemarin itu. Kalau dinilai skala 0 sampai 10 ya. Saya merasakan masih 60, Pak. 60. Masih 6. Ya. Oh, 6. Okay. Masih berarti jauh. Kan nanti Pak Farhan kan harus berusaha meningkatkan kan gitu. Nah, iya. Mungkin ya seperti itu kan, nanti mungkin di rencana berikutnya yang mungkin Bapak Farhan bisa lakukan sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Terus mungkin Pak Farhan juga punya keahlian-keahlian khusus itu yang bisa digunakan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari awal tadi. Jadi artinya tujuannya kan anak-anak supaya bisa lebih fokus di pembelajaran itu. Mungkin keahlian atau mungkin potensi-potensi dari Pak Farhan itu apa? Jadi kebetulan saya ini juga kan suka dengan dunia IT, Pak. Jadi saya suka sekali dengan IT. Jadi nanti sebisa mungkin pembelajaran yang akan saya lakukan ini ya lebih banyak menggunakan IT ya.
supaya anak-anak itu tidak jenuh tadi ya. Kemudian saya juga menggambar suka. Oh iya. Saya perhatikan Pak Orhan gambarnya juga pinter ini. Mungkin lain Iya, kali iya. saya harus belajar Pak Orhan Iya. ini. Harus jadi dikembangkan karena salah satu guru itu ya harus pintar gambar karena kan anak jadi ketika menjelaskan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata itu mungkin bisa saya bisa saya ungkapkan dengan gambar ya supaya anak ternyata seperti ini ya. Jadi anak lebih mudah memahami dan lebih tertarik. Itu Pak mungkin keahlian lain yang bisa ya potensi yang bisa saya munculkan nanti. Terus mungkin ada hambatan untuk mencapai tujuan yang sudah disampaikan di awal tadi. Mungkin ada hambatan-hambatan sehingga tujuan Pak Orhan apa yang jadi tujuan Pak Orhan tadi nanti mungkin bisa gagal karena hambatan-hambatan ini. Iya Pak. Nah, tentunya untuk suatu perubahan itu memang ada banyak ya hambatan-hambatan tentunya ada Pak ya. Tentunya ada hambatan, diantaranya kan kita harus biasanya persiapan ini ya. Iya. Nah, ketika kita sudah punya rencana, namun kadang-kadang persiapannya mau ngajar pakai proyektor itu kalau sarprasnya tidak memadai ya biasanya ya terhambat, gagal ya. Kita sudah mending-mending tiba-tiba proyektornya misalnya nggak ada atau sedang rusak, jadi ini jadi suatu hambatan terkait dengan sarpras. Kemudian hambatannya jadi dukungan dari teman-teman. Nah, kadang kesibukan teman-teman di sekolah ini juga banyak, sehingga saya mau minta bantuan ini kalau nggak jauh-jauh hari dipersiapkan, diinformasikan. Nah, biasanya kalau didadak itu ya sering meleset itu hambatan-hambatannya. Kemudian ada lagi Pak hambatan saya itu terkait dengan siswa saya itu banyak ya. Iya. Gak menjadi kendala, mungkin pada saat menjelaskan itu ketika siswanya banyak ya kurang bisa tersampaikan. Mungkin itu kendala-kendalanya. Terus mungkin Pak Orhan punya solusi dari hambatan tadi, ya, mungkin seperti tadi sarpras itu mungkin yang belum memadai atau dari siswanya tadi ya. Iya. Mungkin ada solusi nggak kira-kira mungkin Pak Orhan punya solusi? Ya mungkin solusinya untuk hambatan dalam hal sarpras itu nanti ya tentunya koordinasi dengan pengurus sarpras ya. Jadi kita hubungi kalau saya akan memakai, kemudian terkait dengan kendala siswa yang besar ya saya harus bisa bisa mengondisikan. Besar itu sampai berapa sih Pak Orhan? Sampai 50-an. Ya. Jadi besar kelas 50-an. Jadi harus suara ini kadang nggak tersampaikan. Kemudian karena jumlah siswa yang banyak nanti solusinya itu jadi harus di sekolah kan ada sound audio itu ya, sama mic itu harus saya persiapkan supaya apa yang saya sampaikan itu bisa didengar oleh anak-anak. Terus sekarang gini Pak Orhan kan ketika tadi sudah menyampaikan tujuan Pak Orhan di kegiatan ini nanti kan mungkin mendapatkan sebuah solusi tentang bagaimana cara meningkatkan anak supaya bisa fokus di pembelajaran Pak Orhan. Tadi juga Pak Orhan juga menyampaikan ada permasalahan, kemudian Pak Orhan juga menyampaikan tentang potensi yang ada di Pak Orhan juga artinya pembelajaran menggunakan teknologi IT dan sebagainya. Nah sekarang mungkin yang prioritas dulu Pak Orhan, prioritas mungkin yang
bisa Pak Farhan lakukan tuh yang mana dulu kira-kira? Untuk saat ini yang mungkin yang akan menjadi prioritas yang akan saya lakukan nanti ya kita menyampaikan materi dengan media PowerPoint tadi ya. Mungkin itu yang lebih mungkin bisa saya lakukan dengan mudah. Jadi itu yang prioritas ya. Pembelajaran pakai PowerPoint gitu Pak nanti Pak. Nah, ya. Terus mungkin butuh berapa waktu lamanya itu Pak Farhan kalau ada untuk melaksanakan rencana itu? Apa mungkin waktu sebentar atau mungkin butuh waktu yang agak lama gitu kira-kira? Nah, kalau waktu itu relatif ya. Jadi kita lihat perkembangannya ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu sering, mungkin anak-anak juga juga punya kejenuhan juga ya. Jadi mungkin dalam waktu 3 bulan ini kita evaluasi ya. Dengan memakai ini kita efektif apa enggak. Nah, itu. Jadi saya ingin bisa melihat keberhasilannya nanti dalam waktu 3 bulan itu bisa terlihat. Oh, berarti dari penggunaan ini. Terus gini juga Pak Farhan yang perlu saya ketahui itu kalau kira-kira kalau menurut Pak Farhan itu sudah berhasil itu kira-kira gimana menurut Pak Farhan itu? Nah, kalau misalnya cara yang saya terapkan nanti bisa berhasil, ya tentunya saya akan melanjutkan ya. Akan saya lanjutkan dan tentunya ya juga perlu saya perbaiki ya, kita refleksi lah ya. Kira-kira yang butuh apa yang perlu ditambah, kekurangannya apa, nah itu. Jadi setelah berhasil nanti, nah tentunya akan berkelanjutan. Kita terapkan secara berkelanjutan. Oh gitu. Ya jadi mungkin itu juga sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi ya. Iya. Ya, kan. Terus gini juga mungkin Pak Farhan perlu juga komitmen bersama ya terhadap rencana yang akan dilakukan Pak Farhan itu. Mungkin ada orang lain yang dilebatkan di kegiatan Pak Farhan itu atau mungkin cukup Pak Farhan sendiri? Nah, tentunya dalam melaksanakan rencana ini ya saya nggak bisa berjalan sendiri Pak ya. Pasti ada beberapa teman-teman yang nanti saya libatkan ya untuk mungkin menata sarprasnya, kemudian menyiapkan peralatan-peralatannya itu. Jadi tidak bisa berjalan sendiri, butuh rekan dari sekolah saya untuk membantu ini. Kalau komitmen bersama gimana? Nah, kalau komitmen bersama mungkin kita akan mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sudah saya lakukan ini. Ya. Karena kalau nanti bisa terbukti berhasil, nah, kan, teman-teman itu bisa kita ajak, ya, bisa kita tularkan, ya, gini loh caranya. Ya seperti itu ya. Terus ke depannya mungkin tindak lanjut dari kegiatan ini kan kita Pak Farhan sudah menyampaikan keluh kesahnya bahwasanya ingin seperti ini, kemudian sebenarnya Pak Farhan itu yang punya jawabannya sendiri ya. Tadi saya kali Pak Farhan. Terus kira-kira dari sesi coaching ini apa yang ingin Pak Farhan harapkan? Kalau tindak lanjutnya itu seperti apa? Ya, dari kegiatan coaching ini saya jadi ya senang Pak. Perasaan saya senang. Jadi apa yang terganjal di dalam hati saya itu
menemui titik terang ya, bersama Pak Thohir. Terima kasih ya sudah mendampingi saya untuk menemukan solusinya. Ya, saya juga Jadi terima. ke depan ya kegiatan ini ya harus dilakukan. Nah, ketika kita punya unek-unek di sekolah, harus kita sampaikan pada rekan kita ya. Jadi harus berkelanjutan gitu. Ya, saya juga terima kasih Pak Rohan sudah mau berbagi dengan saya di sesi di coaching kita hari ini. Saya juga semoga nanti Pak Rohan segera bisa menyelesaikan, artinya dan mendapatkan solusi dari kegiatan hari ini. Amin. Mungkin kita akhiri saja dulu kegiatan coaching hari ini ya, karena ya itu harapan saya. Semoga Pak Orhan bisa menemukan solusi dan mungkin dengan yang sudah direncanakan tadi bisa segera terwujudkan. Itu Pak Orhan, saya ucapkan banyak terima kasih sudah hadir di sesi forum siang di kegiatan siang ini. Saya mungkin kita cukupkan kita akhiri ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.